Hari ini saya berada di salah satu peternak ayam petelur di daerah selatan, Kebon Dalem, arah yang menuju Siliragung atau terkenalnya nanti bisa ke arah Pulau Merah. Seperti itu. Di sini saya bersama Mas Sinten? Bapak Dadang. Pak Dadang. Dia salah satu peternak, termasuk udah berapa lama Mas? 3 tahun dari awal. 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahunan sudah berjalan 3 tahun. Ayam sudah beberapa kali, kisaran 2 sampai 3 kali gitu Mas. 3 kali saya. Pertama kali umur. yang 1 ya 1, 2, 3. 3 kali umur. Jadi beliau sudah pelihara 3 umur. Mungkin kalau boleh tahu dulunya dari berapa ekor Mas? Saya pertama kali itu 300 ekor. 300. Awalnya itu kan saya kan termasuk orang baru di sini. Ya. Ketika saya di sini kan, aduh mau usaha apa ini? Setelah saya cari-cari lihat-lihat di internet, ternyata saya pilih-pilih, ternyata ada ternak lele, ada ternak puyuh, ada ternak ayam petelur, ayam potong. Akhirnya saya pilih ayam petelur karena dari segi pemasaran telurnya itu lebih mudah dan penghasilan bisa tiap hari. Oh, seperti itu. Awalnya saya itu lihat terus mencari apa bibit. Nah, awal dari bibit saya juga dari internet juga. Tuh saya lihat dia di sini peternak ayam petelur. Saya lihat di mana, di Genteng, di Pak Darsono. Nah, kebetulan awal pertama kali saya ke sana. Dia Pak Dar itu berarti peternak juga gitu. Peternak udah lama dia udah hampir 12 tahun waktu itu saya tanya. 12 tahun. Iya, dia pengalaman, termasuk kandang baterainya saya dari sana. Terus cuman kalau kandang-kandangnya ini kan saya bagaimana cara menghemat, ya dari bambu awalnya sih, supaya karena melihat kondisi keuangan. Berarti perkandangan dari baterai masih pakai baterai bambu, full bambu. Jadi beliaunya dulunya bingung mau usaha apa seperti itu. Jadi lihat-lihat di internet, jadi browsing seperti itu. Kok banyak beberapa peternak memang yang menawarkan di internet, tapi beliaunya lebih tertarik ke ayam petelur karena mungkin dari hasil dia bisa menghasilkan tiap hari. Mungkin dari pemasaran juga, mungkin dari telur lebih mudah begitu ya Mas. Iya. Kan telur dibutuhkan tiap hari, hampir tiap hari seperti itu. Kalau boleh tahu Mas, dari hasil paling tidak, mungkin dari beberapa orang yang ingin bertelur, ingin beternak, untuk menarik minat lah seperti itu. Seperti apa yang dirasakan di ayam petelur ini Mas? Saya dulu awal dari Pak Dar, kebetulan Pak Dar itu dari Vega. Ya, dia pakannya itu dari Vega. Saya disarankan waktu itu jagung harga 6.000 kalau nggak salah. Oh, berarti pakan formulasi oplosan gitu Mas, pakai yang dari pabrik konsentrat berarti gitu. Iya. Cuman saya dulu disarankan untuk pakai apa itu namanya, pakan jadi dulu selama 3 bulan. Waktu itu disarankan lewat mana juga Mas? Lewat Vega juga. Satu pabrikan berarti gitu. Satu pabrikan dari Vega. Nah, terus saya ikuti karena saya belum tahu, saya ikuti lihat perkembangan, ya alhamdulillah lumayan. Waktu itu saya dari 300 ekor tuh nyampe 16 kilo. 16 kilo hasil maksimal tuh, maksimal dari 300 ekor. Kalau bisa dihitung Mas, kira-kira per hari dipotong biaya pakan paling tidak itu udah bisa mendapatkan berapa kira-kira Mas? Kalau dulu sih beda sama sekarang ya. Kalau dulu dari 300 tuh nyampe 100, nyampe 125, kan nggak tentu, kadang 75. Tapi kalau di bulan Suro Sapar memang turun sekitar nyampe 50 juga. Jadi kita jangan melihat ini untung sampai 150 dari ayam 300 dari ayam 300. Tapi ada kalanya kita pas sepi, pas pembelinya kan nyampe 50 juga gitu. Berarti tapi kalau dari segi hasil masih bisa nggih Mas? Tiap harinya nggih. Itu pun dengan ayam 300 jenengan kan termasuk usaha sampingan lah seperti itu nggih. Iya, termasuk. Kalau saya bukan sampingan Mas. Karena saya sini orang baru, saya tidak bisa tani. Kan saya ternak khusus untuk ini. Akhirnya saya untuk penghasilan, menabung dikit-dikit, akhirnya dari hasil. Nah, terus saya kembangkan lagi menjadi dua kandang. Di awalnya? Iya, di awalnya. Cuman waktu itu sampai saya
dengan cara mencicil lagi, membuat kandang, nyisihin buat kandang, akhirnya beli lagi ini. Dari hasil ayam yang 300 Dari itu ayam 300 bisa itu nyisihkan untuk pembuatan kandang yang kedua. dan intinya berarti. yang kedua 300 lagi gitu. Itu selama berjalan selama berapa bulan atau berapa tahun Mas? Untuk nambah ayam yang kedua itu? Kayaknya 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah. Lebih, 1 tahun setengah dengan menyisihkan hasil itu Iya. tadi nggih. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan untuk Pak Dadang terkait penghasilan tadi, terkait motivasi. Berarti beliaunya karena memang lihat-lihat di internet itu tadi nggih Mas, dari hasil seperti itu, produk yang digunakan. Terkait perkandangan seperti ini Mas, ini kan sudah ada 3 kandang. Ini kan kandangnya di depan rumah, padat juga termasuk kepadatan kandangnya nggih. Kalau saya lihat dari segi sirkulasi kayaknya kurang. Itu apa yang dirasakan Mas? Nah, biasanya kekurangannya. Setelah itu kan, kalau dulu waktu pertama kali saya kandang 1 agak aman, kedua ya alhamdulillah lumayan. Ketika saya masuk ketiga, karena terlalu sempit, akhirnya saya kan sempit nih. Nah, ini dari segi kandang itu harus sirkulasi udara harus benar-benar, karena terbukti sekarang saya banyak cepat kena penyakit lah. Karena ini faktor amonia itu tadi. Amonia tadi, karena airnya kekurangan sirkulasi sering, udara. ya, sering dibersihin, sering disemprot. Karena kan sana tembok. Cuman alhamdulillah saya tetap berusaha bagaimana supaya tidak bau. Terbukti sekarang kan enggak udah jalan tapi enggak seperti itu. Enggak bau. Lagian kan dan produksi masih bisa dioptimalkan seperti itu kan Mas? Ya kalau dibanding yang dulu sih agak berkurang. Ini salah satu kuncinya tetap dari kandang kalau dari saya. Kandang, dari perkandangan awal ya, tetap berkurang. Terutama dari sirkulasi. Saya nggak membohong ya, tetap dari kandang. Kuncinya dari kalau meskipun pemeliharaan bagus, kalau kandangnya masih sempit, terus sirkulasi udara kurang lancar, tetap hasilnya tetap kurang. Seperti itu ya. Berkurang. Terima kasih kalau gitu Mas, terkait ini ilmu baru berarti dari segi perkandangan terkait sirkulasi itu memang sangat penting, terutama nanti dari segi amonia yang sangat pengaruh ke kesehatan ayam itu sendiri. Kalau ayam sudah kurang sehat, otomatis dari segi produksi nanti kurang seperti itu. Jadi kalau boleh kita lihat-lihat dulu di perkandangan sana. Jadi mungkin ini kandang yang pertama. Jadi kapasitas 300, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dapat 3. Dari proses awal ini ayam 300 sudah bisa menghasilkan ayam 300 selama 1 tahun lebih, dan setelah 1 tahun lagi seperti nambah itu lagi. Kisaran 2 tahunan, 3 tahunan itu bisa nambah lagi. Populasi berapa yang terakhir Mas? 300, nambah 300 lagi. 300 juga. Jadi dari awal nambah 300 dan terakhir nambah 300 dengan populasi total kandang menjadi 900 ekor. Dengan jumlah populasi 900 ekor itu apa yang didapat Mas? Mungkin kalau boleh tahu hasilnya seperti apa? Ya, hasil kan udah jelas itu Mas. 1 kandang ayam udah jelas nambah. Terus kedua ya maksud ya alhamdulillah dari mesin, dari segala sih ada sih. Kalau dari mesin mesin oplos, mesin seleb, terus kan ya. Saya lihat di situ ada alat semprotnya juga, seperti timbangan juga. Apa didapat dari itu juga Mas? Iya, ya jelas. Soalnya karena penghasilan cuma dari sini, termasuk semuanya. Kalau di kan kebutuhan bukan hanya untuk kandang saja, ya, dari rumah tangga yang kan banyak juga. Nah dari situ kan kelihatan. Tapi dari hasil ayam ini udah bisa intinya bisa disisihkan selama 3 tahun berjalan, itu sudah bisa menambah populasi menjadi 900 ekor yang dari awalnya 300 ekor. Itu pun bisa disisihkan untuk membeli peralatan untuk penunjang sarana ternaknya. Dan kebutuhan hidupnya beliau juga seperti itu. Jadi ada timbangan, ada alat semprot, ada alat giling jagung seperti itu. Soalnya beliaunya sendiri sekarang di pakan lebih sering ngoplos. Jadi formulasinya dia bikin sendiri seperti itu nggih. Dengan memang takaran yang sudah tertera di label pakannya. Iya, kan itu. Dari petunjuk Mas juga. Nggih, terima kasih Mas. Mungkin nanti setelah kita ngobrol-ngobrol lagi bisa Mas, terkait formulasi pakan ke depannya seperti itu. Soalnya saya dengar jenengan kan pakai formulasi pakan dengan imbuhan bahan baku yang lain seperti itu. Intinya
pakan plus fermentasi seperti Iya, itu. betul. Mungkin itu lain waktu yang perlu saya tanyakan. Iya Mas. Untuk kali ini mungkin itu Mas Iya. yang ingin saya tanyakan. Terima Iya, iya. kasih atas waktunya. Iya Mas, sama-sama Mas. Sukses peternak Indonesia. Terima kasih.